Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldo dari jurusan Bisnis Manajemen. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Manajemen Keuangan Strategik, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh perusahaan baik internasional maupun nasional yang telah melakukan merger dan akuisisi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu merger terlebih dahulu dan apa itu akuisisi. Merger bisa diartikan sebagai penggabungan perusahaan baik berjumlah dua atau lebih menjadi satu perusahaan. Perusahaan merger akan menjadi lebih besar. Merger bisa menjadi strategi dalam menumbuh kembangkan perusahaan serta untuk memperkuat perusahaan. Memang risiko investasi bisa terjadi kepada perusahaan mana saja baik besar maupun kecil, dan merger bisa menjadi solusi untuk meringankan beban risiko. Berikut beberapa contoh perusahaan yang melakukan merger dan kembali dengan menjadi perusahaan yang lebih kuat. Di sini ada perusahaan internasional, yaitu ada Pfizer dan Allergan. Merger kedua perusahaan ini bernilai sangat fantastis, yakni senilai 191 miliar US dollar. Pfizer adalah perusahaan farmasi raksasa di Amerika, sedangkan Allergan adalah perusahaan asal Irlandia. Mereka sebelumnya telah mengumumkan untuk melakukan merger pada bulan November tahun 2015 lalu. Merger kedua perusahaan ini menjadi kesepakatan merger yang bernilai sangat luar biasa dan bahkan terbesar kedua setelah akuisisi perusahaan manajemen oleh perusahaan Vodafone di tahun 1999. Berikutnya untuk perusahaan nasional yang melakukan merger, di sini ada Bank Cimniaga. Terbentuknya salah satu perusahaan merger di bidang lembaga keuangan atau Bank Cimniaga adalah hasil dari merger Bank Niaga dan Bank Lipo pada tahun 2008. Ini merupakan penyatuan di mana adanya sebuah bank yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank lainnya. Kedua bank tersebut, Bank Niaga dan Bank Lipo, melakukan merger dalam tujuan utama agar bisa memperkuat keberadaan mereka di dalam persaingan global. Karena Bank Lipo lah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan Bank Niaga. Jadi Bank Lipo merelakan sahamnya dan menanamkan di Bank Niaga. Dengan adanya perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan tertentu yang telah sebelumnya disetujui oleh kedua belah pihak bank tersebut, dan pada akhirnya memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Bank Cimniaga. Ada pula akuisisi. Akuisisi merupakan pengambilan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk pertumbuhan usaha. Di sini ada contoh perusahaan internasional yang telah melakukan akuisisi, seperti Facebook yang mengakuisisi WhatsApp. Meski sudah memiliki Messenger sendiri, Facebook masih mau membeli perusahaan pesan teks lain. Perusahaan yang dipilih untuk dibeli adalah WhatsApp dengan nilai mencapai 19 miliar dolar AS Amerika Serikat atau sekitar 223 triliun rupiah. Pembayaran tersebut tidak sepenuhnya berupa uang tunai. Pada awalnya, Facebook akan menggolongkan dana sebesar 16 miliar dolar yang terdiri dari 12 miliar dolar AS saham Facebook dan 4 miliar dolar AS dalam bentuk uang tunai. Facebook juga membeli 3 miliar dolar AS Amerika Serikat saham terbatas untuk pendiri dan karyawan WhatsApp yang akan diberikan selama 4 tahun setelah akuisisi tersebut selesai. Selanjutnya ada pula perusahaan nasional yang melakukan akuisisi, seperti Bank BCA melakukan akuisisi terhadap PT Bank Rabona. Tepatnya pada Rabu tanggal 11 Desember 2019, PT Bank Sentral Asia resmi mengumumkan mencaplok PT Bank Rabona Bank International Indonesia atau Rabona Bank. Artinya ini merupakan bank kedua yang dicaplok oleh BCA selama 2019 ini. Transaksi ini mengikuti rencana grup Rabona Bank untuk menghentikan operasional di Indonesia, seturut dengan perubahan pada strategi global grup. Akuisisi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli bersyarat antara kedua belah pihak pada 11 Desember 2019 yang tunduk pada persetujuan OJK. Dalam CSPA diteken oleh anak
usaha BCA yaitu BCA Finance sebagai pembeli dengan Kooperatif Rabona Bank UA, PT Adirtira Surya Sentosa, PT Anatarindo Optima, PT Antartik Sabuana Cita Negara, dan PT Mitra Usaha Kencana Sejati sebagai penjual. Pada April 2019 lalu juga BCA sudah mengumumkan secara resmi mengakuisisi Bank Royal Indonesia. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 16 April 2019, BCA dan anak usaha BCA Finance sudah membeli seluruh saham PT Bank Royal Indonesia dari PT Royal Indo Investa Wijaya. Lisli Sumadi, Ibrahim Sumadi, Nevin Sumadi, dan Ko Sugiarto. Transaksi akuisisi Bank Royal ini mencapai 1.007 triliun dan transaksi ini tidak termasuk dalam transaksi material. Kesepakatan tersebut mengikuti rencana Rabona Bank Group untuk menghentikan operasi di Indonesia sesuai dengan perubahan dalam strategi Global Group. Akuisisi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli bersyarat CSPA dalam kedua pihak pada 11 Desember 2019 dan harus mendapat persetujuan OJK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.